Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sampai pada malam hari sebelum kita berbaring tidur. Sore masih petang saudara ya, belum terlalu malam, tapi nanti akhirnya malam hari setiap kita pasti tidur istirahat. Tapi sebelum itu, mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Dia Bapa kita, juru selamat yang sangat kita cintai. Yesus yang memelihara kehidupan kita. Kita sudah dijaga Tuhan dari sejak hari Senin minggu ini sampai hari ini sudah Jumat. Besok umumnya mungkin Sabtu sudah banyak libur. Mungkin ada yang juga bekerja. Tapi yang penting mari, apapun keadaan kita, selalu bersama dengan Yesus. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini bicara tentang Daniel pasal 3. Tapi nanti saya akan kupas secara singkat kembali pasal yang 2 kemarin kita baca. Saya selalu akan ada selingan membaca dan terangkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Karena kitab Daniel sangat menarik. Karena berkaitan dengan keadaan dunia ini. Dikaitkan dengan akhir zaman. Ya, karena bicara tentang patung, manusia itu seringkali menjadikan suatu seperti patung berhala, egois, ya, mendambakan suatu seperti HP saja, ya, seperti patung juga. Saya kalau berjalan-jalan lihat orang rata-rata selalu baca HP, ya, HP mungkin baca WhatsApp, ya, rasanya kalau tanpa HP, bahkan hamba-hamba Tuhan saat ini menerangkan firman Tuhan dari laptop, dari HP sudah jarang yang pakai Alkitab, saudara. Tapi puji Tuhan, saya sampai detik ini kalau khotbah menyampaikan firman Tuhan selalu pakai Alkitab. Tapi memang HP tidak terlepas. Saya merekam ini pakai HP, saudara, ya. Ya, merapa pakai laptop, pakai HP. Inilah karena teknologi. Tapi yang penting mari hati kita tertuju kepada Yesus. Jangan sampai ini seperti Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, ya, jadikan semua patung jadi berhala. Tapi kita hanya Yesus satu-satunya. Maka saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan mengajak sebuah pujian, akan menyanyikan sebuah pujian. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita baca Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 12 yang dikatakan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan Dia semua sudah tanggung. Haleluya. Dia Yesus pimpin kita ke surga. Amin. Mari kita ikut Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Bapak Ibu, mungkin ada saudara, family, atau teman yang belum percaya Yesus. Sampaikan ini ayat firman Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31, demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oh haleluya. Ada kepastian di dalam nama Yesus Kristus. Ada keselamatan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dia juru selamat. Dia adalah Tuhan. Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku adalah Yesus. Dan Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Artinya Bapa dengan Yesus kan satu. Dia Bapa. Saat ini kita menyembah Yesus, saya menyebut Yesus sebagai Bapa. Karena Dia Bapa, Dia adalah Tuhan, Dia juru selamat kita, Dia Allah.
Dia adalah Bapa kita, Yahweh Yesus Kristus. Oleh itu mari beritakan firman, supaya Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan itu perintah Tuhan. Beritakan firman, supaya ambil bagian di dalam keselamatan sebelum kedatangan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan, semua dosa Tuhan Yesus sudah tanggung. Yesus pimpin kita sampai ke surga. Amin. Haleluya. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8, di mana firman Tuhan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Mari kita terima, nanti kita baca firman Allah, biar hari demi hari hidup kita dibentuk oleh kuasa firman Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, Yesus yang sangat ku cintai, ku hormati. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Kami hamba-Mu tidak terlepas dari dosa dan salah Bapa. Bersihkanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ampun, mohon ampun, aku orang berdosa. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir malam hari ini. Setiap kami anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Kami lapar hauskan firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur semua karena rahmat anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hadir kembali, bisa berdoa bersama-sama, bisa baca firman Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari, kata firman Tuhan tadi katakan dalam Ibrani pasal 3, jangan pernah kita keraskan hati. Pada hari ini, malam hari ini, kita baca firman Tuhan, siap ditegur. Karena firman Tuhan satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak yang lain. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Mari sebentar sebelum saya mau baca Nabi Daniel pasal yang ketiga, saya mau kupas kembali Bapak ya. Daniel waktu kita baca dari pasal yang kedua, supaya kemarin saya janjikan ya tadi pagi saya janji bahwa saya akan kupas secara singkat supaya lebih jelas lagi Bapak ya. Kalau kita tadi baca ya Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu berkaitan dengan saat dan keadaan Nebukadnezar yang bermimpi. Ternyata memang kalau kita baca di dalam kitab Ayub Bapak Ibu Saudara ya, bagi orang dunia ya, bagi orang ini Nebukadnezar kan orang dunia Saudara. Ya, dia tidak percaya sama Tuhan ya. Dia keras hati, dia keras kepala, seorang raja yang keras kepala ya. Sombong karena memang Tuhan izinkan ada kemenangan demi kemenangan. Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya disebut Nebukadnezar ya. Nebu itu dewa ya. Jadi jelas ini hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia kalau kita baca di pasal 3 nanti membuat patung emas tuh. Jadi kalau saya kupas kembali ya dari pasal 2 ayat 1 sampai 3 ya, jelas Allah itu akan menunjukkan dengan berbagai macam cara kepada orang kafir ya, dengan berbagai mimpi yang dikaitkan dengan mimpi-mimpi. Itu tertulis ada setiap kita pasti ada pernah mimpi ya. Mimpi ada cara Tuhan itu ya. Dalam Ayub pasal 33 ayat 14 saya mau baca demikian ya. Karena Allah telah berfirman, Allah berfirman dengan 1-2 cara. Tapi orang tidak memperhatikannya. Ayat 15. Dalam mimpi. Nah ya, ada ayat 15 dalam mimpi. Dalam penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur. Bila berbaring di atas tempat tidur. Maka ia membuka telinga manusia. Dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ayat 17. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Dan melenyapkan kesombongan orang. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur. Dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Yang ke-19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Contoh dalam mimpi siapa Saudara selain kita ya? Itu istri Pontius Pilatus pada waktu mengadili Yesus dan istrinya bicara kan, jangan menyentuh itu karena semalam aku bermimpi. Nah ya, jadi mimpi itu cara Tuhan. Jadi jelas Allah akan menunjukkan kepada orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada firman Allah, pembicaraan Tuhan, peneguhan Tuhan dengan melalui mimpi. Tapi berikutnya Tuhan pakai melalui hambanya Daniel. Sehingga Daniel dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun Tuhan punya cara. Ya, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui hamba-hamba Tuhan. Daniel dipakai Tuhan ya. Karena Daniel ini merupakan pelopor ya Saudara. Dipakai Tuhan menjadi garam, menjadi pelita bagi Raja Nebukadnezar. Sehingga Raja Nebukadnezar akhirnya apa Saudara? Dia hormat ya. Dan ternyata ada perbedaan ya. Pada waktu Raja Nebukadnezar mimpi, dia tanya kepada ahli orang Kasdim. Ternyata orang Kasdim tidak bisa menjawabnya. Tidak bisa menjelaskannya. Apa itu mimpi? Dia tidak tahu. Padahal Tuhan kirim Daniel. Dipakai Daniel menjadi saluran berkat Saudara. Demikian kehidupan kita. Kehidupan kita dipakai Tuhan untuk menjadi garam, menjadi pelita bagi dunia ini. Supaya dunia tahu bahwa kita punya Tuhan. Ya, oleh karena itu kita pentingnya harus kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ternyata ada perbedaan seperti yang saya pernah bacakan dalam Maliki pasal 3 ayat 18. Ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Antara orang cinta Tuhan dengan orang beribadah kepada Tuhan dengan orang tidak beribadah kepada Tuhan. Beda. Dan ternyata Tuhan menyatakan kuasanya
melalui hambanya. Daniel minta kepada Tuhan dalam ayat pasal 28, 14 sampai 18. Doa Daniel bersama Sadra, Mesha, Abednego, ya, minta hikmat kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan menyatakan, karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu dia akan berkata dalam kamu. Maka setiap kita, kalau setiap problem, persoalan apapun yang kita hadapi, dalam bisnis, andalkan Tuhan. Maka kalau andalkan Tuhan, Tuhan menyatakan. Sehingga melalui Daniel dipakai Tuhan, sehingga akhirnya rahasia Allah dinyatakan. Dan ternyata Tuhan tidak mempermalukan hambanya melalui Daniel. Setiap kita akan dipakai Tuhan sebagai pelita untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada itu Daniel dihadapkan kepada raja, dan Raja Nebukadnezar melihat bahwa ternyata melalui Daniel dipakai Tuhan, sehingga akhirnya raja betul sangat menghormati Daniel, sehingga betul raja melihat bahwa ada perbedaan dan ternyata ada Tuhan, ya. Jadi jelas, oleh karena itu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga demikian hidup kita menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita lanjutkan untuk pasal ketiga, saudara. Dari pasal 3 ini, ya, saya mau baca dari ayat 1 sampai 12, ya. Nanti saya mau terangkan ada 3 poin, ya. Dari ayat 1 sampai ayat ketiga itu patung didirikan. Mari kita buka. Raja Nebukadnezar, ayat 1, Daniel pasal 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 2. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Ayat ketiga. Lalu berkumpullah para wakil raja, para pengusaha, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Wah, Nebukadnezar itu kebanggaan. Dia bangun patung emas. Dari 47 perintah untuk menyembah. Saudara, lihat, saya mau baca. 4:7. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi mujian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 7. Sebab demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 8 sampai 12 itu bicara seteru menuduh. Nah, perhatikan saudara. Seteru itu kelompoknya dari Nebukadnezar menuduh untuk ini Daniel. Mari kita baca ayat 8 sampai 12. Pada waktu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yuda. Nah, ini orang Kasdim ini, ya, yang telah dipermalukan itu. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekala hidup Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 12 yang terakhir. Ada berapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadra, Mesha, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Coba ini. Jadi orang Kasdim membalas. Tapi nanti lanjut. Saudara, besok pagi saya akan lanjutkan supaya jelas firman Alkitab baca. Supaya kita andalkan Tuhan dalam surat aspek. Ini memang jadi orang Kristen banyak tantangan, saudara. Hidup kita menjadi terang, menjadi pelita, menjadi garam, itu banyak tantangan dunia. Tapi jangan takut. Besok kita lanjutkan. Yang penting kita mari, kita mencintai Yesus. Ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh sampai suatu hari kelak.
kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin, haleluya. Yesus pimpin kita naik ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan kita mau cintai Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Memang banyak tantangan pergumulan seperti tadi yang sudah kita baca. Lihat, kita lanjutkan besok pagi. Ikuti terus episode berikutnya. Sehingga demikian kita makin hari makin dalam akan rencana Tuhan. Dan kita ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.